Shalom keluarga kerajaan, puji Tuhan hari ini kita masuki hari pertama di bulan Oktober 2024. Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hati Tuhan Yesus untukmu yang terhilang. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dalam Alkitab, hati Tuhan sangat berbelas kasihan dan penuh perhatian kepada orang yang terhilang secara spiritual maupun moral. Tuhan ingin agar setiap orang diselamatkan dan kembali kepadanya. Hal ini nampak jelas dalam berbagai ayat dan kisah di Alkitab. Dalam Lukas 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada mereka yang tersesat dan bagaimana Dia dengan penuh perhatian mencari dan menyelamatkan mereka. Dijelaskan dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32, kisah tentang anak yang hilang adalah gambaran tentang hati Tuhan yang penuh kasih. Ketika anak bungsu dalam cerita itu kembali setelah menghabiskan harta dan hidup dalam dosa, sang ayah Tuhan menyambutnya dengan sukacita dan penuh pengampunan. Ia menunjukkan bahwa Tuhan selalu siap menerima dan mengampuni mereka yang kembali kepadanya dengan hati yang bertobat. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 menegaskan bahwa Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini menunjukkan keinginan Tuhan yang dalam untuk keselamatan semua orang, bahkan mereka yang telah tersesat jauh daripadanya. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita dapat melihat bahwa hati Tuhan sangat mengasihi orang yang terhilang. Dia dengan sabar menunggu mereka kembali kepadanya dengan kasih dan pengampunan yang melimpah. Dalam kesaksian penulis, sejak SMA sudah melayani Tuhan, kemudian pamit kepada Ibu Lisien, pemimpin guru sekolah minggu waktu itu, untuk meninggalkan pelayanan dan merencanakan pergi ke Jakarta. Saat naik bus menuju Jakarta, tiba-tiba bus yang ditumpangi ditabrak oleh truk besar dan semua kaca pecah. Mata saya kemasukan kaca dan tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu saya berteriak, "Ampuni saya Tuhan." Tiba-tiba kaca yang ada di mata keluar. Saat itu juga saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ampuni saya supaya tetap bisa melayanimu." Kemudian saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan jemaat di GBI cabang Kedongan. Apakah di antaramu ada yang terhilang? Ayo kembali kepada Tuhan Yesus dan layani Dia yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu terberkati dengan perenungan kita pagi hari ini. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara bisa bagikan renungan harian ini ke banyak teman dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.